Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibil mustafa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumin hadha wa ba'di, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, wa bil khusus jamaah Masjid Al-Ijtihad, jamaah subuh yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'da tahmid dan salawat, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita untuk tetap menjadi hambanya, berislam hingga akhir hayat, dan mudah-mudahan hadiah husnul khatimah Allah berikan kepada kita, dan dengannya kemudian ditambah syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil ma'sar, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala menjadi anugerah terbesar kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki dimasukkannya kita semua orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, wabil khusus yang hadir pada subuh yang berkah ini, ke dalam syurganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya berpikir tadinya kultum, kuliah 7 menit, maka tadi saya tanya sampai syuruk rupanya. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa bersabar, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi ilmu untuk kemudian kita beramal di atas ilmu tersebut, agar apa yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama menjadi baik dan benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah
ayat 224. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan ini tentu menjadi pesan bagi kita orang-orang yang beriman, dan janganlah kamu jadikan sumpah memakai nama Allah sebagai alat yang kemudian untuk menghalangi kamu dari berbuat kebaikan, menghalangi kamu dari berbuat takwa, dan menghalangi kamu dari berbuat atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh jadi hari-hari yang kita lalui menjadi semakin sulit, menjadi begitu banyak fitnah. Kalau diistilahkan dengan 100 hari telah berlalu, maka boleh jadi 100 hari yang telah berlalu ini semakin diminta kepada kita untuk menjadi lebih sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sebahagian di antara kita merasakan kesulitan tersebut, tapi mungkin sebahagian kita tidak merasakannya. Maka yang perlu kita perbaiki dalam pemahaman kita adalah bahwa di antara iman itu mengimani qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diminta untuk bersabar dan tawakal kepada Allah, bahwa takdir yang Allah hadirkan sesungguhnya semua itu tidak lain adalah ujian kepada kita untuk agar Allah bisa melihat siapa di antara kita yang benar-benar haqqul yakin akan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siapa yang masih ragu-ragu. Siapa di antara mereka yang mampu bersabar untuk mendapatkan yang kemudian kita sebut dengan nasrullah, pertolongan dari Allah, atau siapa yang mungkin tergesa-gesa, terburu-buru, sehingga kadang-kadang ketidaksabarannya membuat ia menjadi makin gelisah, bahkan timbul kebencian dan kemarahan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, di antaranya adalah berkenaan dengan kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika ia mendapati salah satu dari kerabatnya, dari saudaranya yang selama ini biasa ia nafkahi. Jadi Abu Bakar itu, Bapak Ibu, Sayyidina Abu Bakar itu orang yang kaya, salah satu sahabat-sahabat Rasulullah yang disebut sebagai sahabat miliarder sebelum menjadi khalifah, dan hampir seluruh hartanya itu habis untuk membela agama Allah. Dia hanya meninggalkan Allah dan Rasulnya. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa kau infakkan seluruhnya? Apa yang kamu tinggalkan untuk saudara?
Jadi hampir orang-orang yang ada di sekelilingnya, karib kerabatnya itu banyak menggantungkan kehidupannya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Saat terjadi fitnah kubro kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang kita kenal dengan peristiwa hadithul ifki, fitnah selingkuhnya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menebar viral cepat, ya. Belum ada dulu padahal WA-nya, Pak. Kebayang sama kita kalau seumpamanya sudah ada TikTok, sudah ada Instagram atau WhatsApp, bah. Mungkin semua yang ada di seantero dunia tahu tentang peristiwa itu. Tapi ini Allah abadikan. Dan salah satu dari kerabatnya yang bernama Masittah, ini adalah salah satu kerabat Abu Bakar As-Siddiq, saudara dari Abu Bakar As-Siddiq yang ikut serta menjadi jalan tersebarnya fitnah tersebut. Sehingga kemudian Abu Bakar begitu marah dan bersumpah atas nama Allah, dia akan menghentikan bantuannya selama ini dalam membiayai atau menafkahi keluarganya. Saking marahnya, marah karena Allah sudah ini, karena melihat fitnah yang ditimbulkan akibat ghibah. Kita kadang-kadang berpikir ghibah itu sesuatu yang kita ucapkan. Hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Saya coba memahami, apa jangan-jangan ketika kita menerima satu berita tanpa kita recheck, cross check, check and recheck, ya. Lalu kemudian jari kita dengan mudah saja memfollow kepada yang lain, ya, meneruskan kepada yang lain, ya. Padahal berita itu adalah berita bohong, berita fitnah. Jangan-jangan itu juga bahagian dari ghibah. Dan dosa ghibah itu sama dengan memakan bangkai saudara kita sendiri. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan saking majunya ilmu, tanpa sadar, mudah-mudahan wallahu a'lam bishawab, saya kadang-kadang beristighfar saja, ya, beristighfar saja, minta ampun kepada Allah. Makin tinggi ilmu kita ketika kita boleh jadi menjadi sombong dan angkuh, merasa benar sendiri tanpa sadar, saudara saya sendiri. Ya, mudah-mudahan itu keliru, ya. Sama-sama di MUI sudah mulai mencoba untuk melihat sahabat ini pendusta, sahabat ini bahkan kufur. Ini rujukannya, bukunya ini dan ini. Padahal jauh sebelum ini mereka, orang-orang Syiah, itu sudah terbiasa membicarakan hal-hal tentang keburukan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada haknya bagi kita untuk menjelaskan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, na'udzubillah, sampai mengatakan mereka kufur, kecuali yang sudah jelas nampak. Selama mereka masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan tidak menunjukkan kekufuran yang nyata atau ikrar yang terdengar oleh para sahabat yang lainnya bahwasannya ia ingkar kepada Allah, kebayang sama kita segelas Abu Hurairah dusta, Muawiyah kufur, dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap jangan sampai kemudian kita bermusuhan dengan saudara-saudara kita bersama orang-orang yang beriman. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr tetap kita lakukan.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh jadi dalam bangsa ini, apalagi kalau kita terhadap pasangan kita, jangan sampai, mudah-mudahan kita mengharamkan bersumpah atas nama Allah untuk tidak berbuat baik. Emang bisa, Sat? Pernah terjadi, bahkan baginda Nabi SAW sendiri yang mengalami peristiwa tersebut, Pak. Kenal kita kan, di surat At-Tahrim itu dijelaskan oleh Allah peristiwa bagaimana Rasulullah ketika ingin menyenangkan salah seorang dari istrinya, lalu kemudian beliau menolak untuk meminum madu. Dia mau mengharamkan madu tersebut. Rasulullah SAW kemudian ditegur oleh Allah, tidak boleh. Hanya untuk menyenangkan hati salah seseorang, lalu kemudian hal yang baik yang diperintahkan, diberikan, dihalalkan oleh Allah, lalu kemudian kita balik. Menyambung silaturahim adalah bahagian terbaik dalam menjaga keharmonisan dan kedamaian. Maka begitu pula ketika kita bermasyarakat dan berbangsa. Jangan sampai gara-gara beda pilihan kemudian kita tidak bertegur sapa dengan tetangga kita, bahkan dengan mertua. Ada mertua dengan mantu. Ya Allah ya Rabb. Emang ada? Ada. Ada yang curhat ke saya juga seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang lagi sedang rame-ramenya, Pak, hashtag tentang kabur aja dulu. Dan gelombang ini banyak didapati dan diminati oleh anak-anak muda yang intelektual. Kenapa? Karena merasa percuma kita pintar-pintar di negeri ini. Pada akhirnya kita disuruh berbohong. Pada akhirnya kita disuruh membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Sudahlah, kita tinggalkan aja dulu. Disambut pula sama sang menteri. Enggak apa-apa, tinggalkan saja. Kita kadang-kadang begitu cepat marah ya. Ya tidak seperti itu. Apalagi hashtag lagi satu lagi terbaru yang ada gelap-gelapnya itu. Na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Indonesia negeri yang baik yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya pernah sampaikan, hadirnya Indonesia ini lahir dengan kesuburan dari tetes darah para pejuang yang mereka meneriakkan takbir, para syuhada, alim ulama, para santri. Jadi manalah mungkin kita kemudian meninggalkan negeri yang kita lahirkan dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ini dengan kemarahan. Tidak, insyaallah. Kita bangga hadir untuk menyelesaikan ekonomi umat. Apa namanya, Ustaz? Mentari Mart. Nah, buat di sini Ustaz. Ya. Muhammadiyah terus berusaha untuk memberikan peran terbaik, peran positif, ikut serta di dalam mencari solusi dari kekurangan dan kelemahan bangsa ini agar menjadi tetap kuat. Luar biasa. Pendidikan kita bertebaran di mana-mana insya Allah, mulai dari PAUD sampai ke universitas. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang ada di Nahdlatul Ulama. Karena memang mereka yang tergelincir ini sebenarnya sedikit saja. Cuma masalahnya yang sedikit ini yang menguasai kita, itu aja. Maka tidak perlu kemudian kemarahan kita membuat meninggalkan hashtag kabur saja dulu umpamanya gitu. Atau kemudian merasa kayaknya gelap. Enggak. Kita punya Allah. Berbeda dengan mereka kalau yang mengatakan saya punya
bandar. Enggak, kita punya Allah. Enggak ada apa-apanya bandar itu. Kekuatan pemodal itu enggak lebih makmur, enggak lebih kaya, enggak lebih mampu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka jangan sampai kemudian kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melihat keadaan yang sesungguhnya adalah ujian bagi kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala lalu menjadi lemah tekad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tugas kita sebagai orang tua semangat untuk mencari rezeki agar anak-anak kita bisa diberikan haknya sebagai anak-anak yang berilmu. Maka kita perhatikan pendidikannya. Ya, memang pendidikan kita masih mahal, Pak. Yang baru digratiskan makan siangnya. Ya, yang baru digratiskan makan siangnya. Tapi insya Allah Kabupaten Berau katanya ada beberapa porsi beasiswa. Kaltim pun begitu. Ada keponakan saya yang alhamdulillah bisa mengurus beasiswa itu, kuliah di Malang. Nah, itu terima setiap tahunnya dari Kaltim maupun dari Berau itu 12 juta. Ajari anak kita, buat komunitas-komunitasnya, manfaatkan harta ini agar kemudian nanti anak-anak kita menjadi orang yang berpendidikan. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pendidikan mereka dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kadang-kadang sedih juga kalau seandainya muncul di beranda, tapi mudah-mudahan itu salah, menandatangani hutang baru untuk membiayai makan siang gratis. Mungkin kalau saya ditanya, enggak apa-apalah Pak, enggak usah berhutang kita maafkan sajalah janji-janji kampanye itu, enggak perlu nambah hutang. Insya Allah anak kita udah sehat dengan makanan yang biasa kami kirimkan. Sekarang pikirkan aja, fokus dengan pendidikan kita, jangan pula dikurangi anggaran untuk pendidikan. Kalau orang Jepang dahulu ketika dia dibom, jatuh bom Hiroshima, lalu kemudian terlihat hampir kehancuran negeri tersebut, yang dipikirkan oleh pemimpinnya, kumpulkan para guru. Tinggal berapa guru? Untuk apa? Untuk membangun kembali negeri ini dengan mendidik anak-anak kita. Itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita orang-orang yang beriman perlu menjadi wadah pemersatu, perlu menjadi tempat yang menumbuhkan rasa kasih sayang. Karena Islam dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Inilah yang kemudian dapat menghantarkan kita kepada kebahagiaan dan kedamaian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diutus untuk itu, rahmatan lil alamin, agar terjadi kebahagiaan dan kedamaian di alam semesta tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita mempersiapkan ini agar benar-benar kita menjadi salah satu orang-orang muslim yang dapat menghadirkan kebahagiaan dan kedamaian tersebut, sebab menciptakan persatuan dan kasih sayang di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Maka setiap individu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita hendaknya mulai melatih sejak saat ini agar diri kita mampu berusaha untuk bisa mendahulukan kemaslahatan umum dan kedamaian masyarakat sehingga tercipta keadilan dan kedamaian. Ini yang membuat kebahagiaan yang ada, yang kita idam-idamkan sebagaimana al-Islam, dari sebutan namanya, keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, maka itu bisa terwujud dalam kehidupan kita. Dan semua ini tidak akan mungkin terrealisasi kecuali
setiap individu yang ada di dalam masyarakat kita menghendaki kebaikan dan kebahagiaan itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sederhananya, menghendaki kebaikan dan kebahagiaan itu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain yang ada di sekitarnya. Dan inilah yang kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwasannya salah satu bukti kesempurnaan iman seseorang itu adalah ketika kata Nabi SAW, faqala Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia tidak akan menjadi orang yang beriman sempurna keimanannya kecuali dia telah mampu bisa mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ini perbuatan yang berat banget Bapak Ibu, ya. Mendahulukan orang lain, ithar, ya. Insya Allah kalau negara baik-baik aja bilang sama masyarakat di Indonesia, saya nggak punya dana untuk ngasih makan gratis anak-anak kalian, mestinya bisa kita gotong royong untuk itu. Tapi masalahnya kita nggak menjadi yakin ketika kita nyumbang bener nggak, itu aja, ya. Di zaman kemerdekaan jangankan cuma sekedar 1.000, 2.000, 5.000, 20.000, 10.000 atau 100.000, bahkan emas yang ada yang disimpan termasuk nenek saya pun ikut itu ngeberikan. Kalau cerita nenek saya tuh, ketika Indonesia butuh merdeka, hadirkan suasana seperti itu, ketika bagaimana kemudian bisa menjadi yakin masyarakat kepada kita. Nah, ini calon pemimpin, ya. Teman-teman yang muda, nanti waktunya bagian kalian untuk memikirkan nasib bangsa ini. Hadirkan dahulu kepercayaan kepada masyarakat. Tidak perlu kita pinjam uang dari negeri sebelah, itu tidak perlu. Tidak beriman di antara kalian salah seorang di antara kalian dengan sempurna keimanannya sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itulah Rasulullah SAW mengaitkan persatuan dengan iman, bahkan merupakan bagian yang tak terpisahkan. Seorang ulama mengatakan begini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Sebelum Nabi menjelaskan, ya, bahwasannya iman itu tidak dianggap kokoh dan mengakar dari dalam hati seorang muslim kecuali ia bisa menjadi manusia yang baik, ya, insyaallah. Kalau kita menjadi manusia yang baik, berat bagi kita untuk mengambil yang bukan hak kita, berat bagi kita untuk korupsi, ya, berat bagi kita untuk menzolimi, berat bagi kita untuk membuat orang lain menjadi menderita, sedih dan lain sebagainya. Manusia yang baik itu adalah manusia yang jauh dari egoisme dan rasa dendam, manusia yang jauh dari kebencian dan permusuhan. Jadi jangan sampai kemudian kita memusuhi negeri kita gara-gara segelintir orang yang merusak negeri ini, jangan. Jadi hashtag kabur aja dulu, saya mungkin termasuk yang agak prihatin kalau itu nekat dilakukan, ya. Oke, nggak apa-apa keluar untuk mengambil kebaikan-kebaikan, menambah kemampuan, lalu kemudian kembali ke Indonesia. Karena termasuk anak saya juga begitu, saya kirim dulu keluar, nanti mudah-mudahan bisa balik lagi, ya. Seperti itu. Mereka menghendaki kebaikan dan kebahagiaan terhadap orang lain sebagaimana ia menginginkan kebaikan dan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Asy-Syaikh Abu Muhammad Abdullah ibnu Abi Zaid, ya, beliau ini seorang ulama besar di Maroko bermazhab Maliki. Beliau mengatakan hadis Nabi SAW tersebut, ya, ini merupakan siklus kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bagi umatnya. Lalu kemudian oleh Imam An-Nawawi dalam
kitab arba'innya itu didekatkan beberapa hadis yang ini bisa menjadi kepribadian kita. Apa itu kepribadiannya? Kata Nabi SAW, ya, kalau tadi yang pertama kita disuruh untuk bisa peduli, kemudian yang kedua didekat-dekatkan oleh Imam An-Nawawi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang kedua kita harus punya sikap selain peduli tadi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah kebaikan atau diam. Nah ini, makanya tadi saya bilang hati-hati. Jangan-jangan gibah itu juga ketika kita nggak cek and recheck, main kirim aja berita, ngeser ngasal aja gitu ya. Termasuk juga saya nih, kalau ngomong nggak ada fakta, nggak ada data, hati-hati juga. Para asatid kalau bisa berbicara ada data, ada fakta. Kalau kata teman-teman yang biasa bergerak agar bisa tetap benar, ya, seperti itu. Berkata yang baik atau diam, seperti itu. Karena mulut kita ini mudah banget ya berbicara. Mudah-mudahan puasa kita bisa menjaga itu ya. Terutama para wanita yang sebagian besar ketika Nabi melihat di dalam mi'rajnya itu, mereka berada di dalam neraka itu akibat diantaranya sering bergibah. Ya sebenarnya laki-laki juga banyak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakan yang baik, kalau enggak diam. Diam itu emas insyaallah. Karena kadang-kadang kalau banyak bunyi juga tong kosong nyaring bunyinya. Kemudian yang ketiga didekatkan lagi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi kata Nabi SAW, di antara tanda sempurnanya iman atau kebaikan Islam seseorang itu adalah ia meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Nah ini juga penting ya Bapak Ibu. Jadi kalau nggak ada manfaatnya tinggalkanlah. Ya. Saat saya mau silaturahim, oke, silaturahim. Tapi tiba-tiba 1, 2, 3 berkumpul berempat orang silaturahim, keluar gaplenya, keluar kopinya, iya, keluar lain-lainnya, duduk bareng-bareng silaturahim gembira senang. Cuman kadang-kadang berlebihan juga sampai jam 2 malam belum selesai juga. Ujung-ujungnya main gaplenya bisa 3 jam, sholat subuhnya tertinggal, boro-boro mau qiyamul lail. Kan gitu. Nah, ini dikurang-kurangi. Bukan saya melarang, enggak, dikurang-kurangi lah. Ya kalau pokoknya bisa selesai sebelum jam 12 ya selesailah, istirahat. Yang bagus memang istirahat habis Isya. Jadi kita bisa hidupkan malam kita. Tinggalkan sesuatu perkara yang tidak bermanfaat. Ibu-ibu juga begitu ya. Silaturahim, tapi jangan sampai kemudian niatnya silaturahim, tapi mulai dari pintu sampai dapur tetangga semua jadi pembicaraan. Ya, isi-isi rumah tetangga semua jadi pembicaraan. Ya, naudzubillah. Dan yang keempat, kata Nabi SAW, la taqdob, jangan kamu marah, falakal jannah. Wah, anak saya dulu kecil-kecil sering banget nasihat. La taqdob, falakal jannah. Jangan marah bi, buat abi surga. Masyaallah. Jangan mudah marah, emosional harus kita kontrol. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup ada cerita sedikit tentang marah ini. Dan Masya Allah, di awal Ramadan saya mendapatkan berita duka. Guru saya sendiri, sahabat saya, namanya Ustadz Alid Gunawan rahimahullah. Beliau wafat di tanggal 1 Ramadan subuh setelah mengimami sholat subuh berjamaah. Di rakaat pertama kesaksian mengatakan beliau masih mampu membaca ayat-ayat Quran. Di rakaat keduanya kemudian terbata-bata, selesai salam terjatuh tak sadarkan diri. Salah satu makmum, ada dokter, dipegang nadinya masih ada, kemudian dibawa ke rumah sakit. Tapi Allah lebih cinta, sebelum sampai di rumah sakit Allah panggil beliau. Cerita punya cerita, beberapa menceritakan, Masya Allah, ada 3 hal yang sering
menjadi kebiasaan kehidupan beliau. Usianya hampir mirip-mirip saya, sama dengan saya. Ya 50 lebih sedikit atau kurang sedikit seperti itu. Apa kebiasaan yang beliau lakukan? Yang pertama, selama 22 tahun lebih beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Almarhum tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Usahakan buat kita terutama kaum laki-laki, kalaupun tidak sempat berjamaah ketika azan berkumandang, dengan teman-teman kantor, dengan istri kita, dengan anak kita, tetap berjamaah. Yang kedua, beliau tidak pernah marah selama setelah dia menikah kepada istri dan anak. Itu kesaksian istri dan anak-anak. Tidak pernah marah. Hadis Nabi, la taqtub falakal jannah. Cara Allah membuat dia husnul khotimah. Mudah-mudahan buat beliau surga. Tidak pernah marah. Ya, coba kita hitung-hitung sekarang, Pak, udah berapa banyak kita marah sama istri. Saya masih marah, tapi marahnya di hati. Yang namanya sampai gini-gini enggak, insya Allah. Dengan anak juga begitu. Dengan anak saya pernah sekali enggak sadar waktu itu terpukul. Jangan marah. Yang ketiga, amalan beliau semenjak beliau menikah, ibunya ikut dengan beliau, dan beliau tidak pernah mau makan sebelum dia bisa pastikan ibunya sudah makan. Bahkan sering didapati teman-teman kalau lagi silaturahim, dia lagi nyuapkan ibunya. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi tarbiyah bagi kita, bisa menimbulkan kasih sayang bagi kita. Betapa sesungguhnya kepedulian. Kita tidak mengatakan sesuatu yang baik, kita tidak mengatakan sesuatu yang baik-baik kecuali yang baik-baik saja. Kita tidak mengatakan sesuatu kecuali yang baik-baik saja. Kita tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, dan kita tidak marah. Mudah-mudahan ini menjadi tarbiyah bagi kita. Di Ramadan ini kita mampu oleh Allah Subhanahu wa taala dapat memahami makna yang dikehendaki dari berpuasa. La'allakum tattaqun. Kalau pinjam istilah, ada kalimat yang sering di-share oleh Ustaz Jul Amri Putra, sumu anil haqdi wal hasadi wal karahiyati qabla an tasumu anil akli wasyab. Jadi berpuasalah diri kalian dari kebencian, dari dengki, dan dari membenci sebelum kamu berpuasa dari makanan dan minuman. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang sedikit ini bisa menambah keyakinan kita kepada ad-din al-Islam, dan kita bisa istiqomah menjalaninya hingga akhir hayat kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.